Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Materi buku ini dikumpulkan dari buku harian pelatihan Alexander Kobleng yang berisi output dari setiap sesi latihan dengan mantan juara dunia Michael Tal, yang terdiri dari analisis permainan dilakukan segera setelah permainan catur dan secara psikologis kesannya saat itu masih segar dan jelas. Tema dalam permainan kali ini adalah benteng dalam penyergapan. Permainan berikut ini mirip dengan permainan sebelumnya ya. Kalau Anda mengikuti channel saya mesti tahu. Jadi sebelumnya saya udah mengupload sudah 3 permainan ya. Tolong dilihat dulu biar tahu hubungan dengan yang kita bahas kali ini. Di sini sekali lagi sebuah kuda dikorbankan untuk membuka lajur E pada raja di pusat. Di permainan sebelumnya pengorbanan kuda di F5 menyebabkan pembukaan pusat ya secara lengkap karena tidak ada pion di lajur E, dan gabungan penyerangan benteng membawa kemenangan yang cepat. Namun dalam pertandingan berikut ya, kemungkinan pembukaan lajur E kurang jelas karena ada bidak hitam di E6 dan bidak putih lainnya di E4 sehingga potensi benteng di E1 tampaknya terbatas. Nah, di sini Michael Tal menemukan ada sesuatu di petak D5 yang mengundang untuk dilakukannya pengorbanan. Dan sekali lagi kita melihat bagaimana benteng dapat menunjukkan kehebatannya setelah korban diterima oleh pihak hitam. Permainan dibuka dengan E4 oleh Michael Tal, dijawab oleh Mungkin C5, lanjut kuda F3, D6, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda F6, jawab kuda C3, A6, gajah C4, ini masih langkah normal ya, E6, gajah B3, ini zamannya Faisal nih suka sekali langkah-langkah seperti ini kalau dia memegang buah putih melawan hitam. Gajah B5, pion B5 ya. Putih rokade pendek. Gajah B7, benteng E1, kuda B7, gajah G5, kuda C5. Hitam sebetulnya bisa juga melangkahkan dengan gajah E7, tapi sepertinya mungkin takut dengan gajah makan E6 seperti yang terjadi pada permainan Michael Tal musuh Polgayevsky. Dalam permainan Faisal musuh Rubinetti, hitam menjalankan H6, dijawab gajah 4, baru kuda C5. Fischer melanjutkan gajah D5, E makan D5 ya. Kalau E makan D5, kalau hitam tidak makan D5, dia melanjutkan dengan gajah E7, maka Fischer sudah menyiapkan dengan kuda C6 ya.
menteri C7, kuda makan E7, menteri makan E7, B4, D4, makan, gajah F6, G makan F6. Di sini posisi putih sangat bagus, kan hitam tidak punya kompensasi atas posisi bidak yang lemah ya. Banyak bidak yang terpisah dan tumpuk juga. Ini model bagi putih untuk memenangkan di permainan akhir. Kembali ke permainan Fischer tadi ya. Di sini hitam sudah memukul gajah D5 ya. Putih melanjutkan makan D5. Ini kekuatan benteng kelihatan sekali di sini karena di lajur E sudah nggak ada penghalang bagi dia. Lanjut menteri D7, B4, D4, makan. Putih melanjutkan C4. Kita melanjutkan benteng C8, lalu putih makan A4. Jika hitam melangkah raja C8, jawabannya sama, menteri makan A4, menteri D7, menteri B3. Karena kalah perwira dan putih posisinya menang, maka dia menghindarkan pertukarannya agar supaya penyerangnya tetap bisa efektif. Lanjut G5, gajah G3, kuda H5. Di sini hitam berusaha untuk menukar perwira-perwiranya ya, untuk mengurangi tekanan serangan putih ke raja hitam. C5, D makan C5, B makan C5, menteri makan D5, benteng E8 skak, raja D7, menteri A4 C6, kuda makan C6, hitam menyerah. Baik, kita kembali ke permain Michael Tal ya. Setelah hitam melangkahkan kuda D ya ke C5, putih melanjutkan dengan gajah D5. Ini mirip dengan permain Fischer tadi, cuma di Fischer tadi sebelumnya melangkah dengan H6 dulu. Hitam melanjutkan B4. Mungkin menempuh jalan sendiri, tapi dia juga tidak bisa menyelamatkan permainan ya. Di sini keputusan yang diambil mungkin mempengaruhi hasil yang diinginkan ya, namun pada saat yang sama juga dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Sehingga di sini Tal melanjutkan dengan gajah makan gajah B7, kuda makan gajah B7. Coba diperhatikan bangunan seperti ini, apa yang bagus buat putih. Ya, kuda D5 melanjutkan serangan ya ke kubu raja hitam, di mana berfungsi untuk mendobrak kubu hitam, sekaligus juga untuk membuka jalur bagi benteng dengan mengorbankan kudanya di D5.
Di sini pengorbanan dari Michael Tal diterima ya. Makan D5. Jelas secara psikologis seolah-olah kuda ini ngecek di ngecek secara terbuka, dan mungkin wah ini sebetulnya ejekan yang bisa terima, apakah Tal bisa membalas apa enggak, mungkin dalam hati seperti itu ya. Tapi Michael Tal, Anda sudah kenal bahwa dia adalah penyihir dari Riga, dijuluki karena kombinasi yang luar biasa, dan sering kombinasinya itu didasarkan pada instingnya yang kuat untuk memenang permainan dengan kombinasi yang luar biasa. Andaikan tidak diterima ya, dan kita melanjutkan dengan kuda C5, maka putih akan melanjutkan dengan gajah makan F6, G6, kuda C6, menteri C8, kuda F6 makan skak mat. Untuk itu mungkin menerimanya ya. Sekarang kita mengambil posisi ini sebagai subjek beberapa pertimbangan teoritis. Pernahkah Anda benar-benar berpikir tentang bagaimana elemen dasar dari setiap permainan catur berinteraksi? Yang pertama, kekuatan. Perwira dan bidak melambangkan kekuatan. Ini sangat jelas. Ketika seseorang kehilangan perwira tanpa kompensasi apapun, potensi bertarungnya sebagai pemain berkurang, dan lawan pada akhirnya dapat memaksakan kemenangan dengan kekuatan yang lebih besar. Nah, di sini banyak prinsip strategis dapat diturunkan dari konsep dasar kekuatan ini yang bertujuan utamanya adalah memaksakan kemenangan materi. Di awal permainan seringkali tidak dapat dihindari untuk pertukaran perwira. Agar tidak kehilangan terlalu banyak bidak, seorang pemain catur harus mempertimbangkan nilai pertukaran dalam hal strategis dan taktiknya. Dia harus tahu misalnya gajah atau kuda nilainya 3 pion atau 3 bidak, 2 benteng atau 3 perwira minor. Perwira minor dalam hal ini adalah gajah dan kuda, biasanya sedikit lebih kuat dari menteri, dan bahwa seorang perlu mendapatkan perwira minor dan 1 pion untuk 1 benteng. Nah, ini tentu saja pemain menyadari bahwa skala nilai ini dapat bervariasi dalam prakteknya ya, terutama ketika ada ancaman tertentu. Misalnya di permainan Tal sebelumnya, jika Tal memiliki ancaman mat yang berbahaya, dia secara alami tidak akan menghitung perwira secara absolut. Jadi bisa diabaikan kalau dia melakukan kombinasi dan diperkirakan kombinasi itu berhasil, bisa mematkan musuhnya. Namun Tal juga termasuk ke dalam golongan grandmaster yang suka gambling, suka berjudi atau untung-untungan dalam hal kombinasi yang mengorbankan tanpa bukti konkret akan adanya kompensasi yang segera, namun puas dengan mendapat inisiatif yang bertahan lama ya. Yang kedua adalah ruang. Di papan catur ya, itu mewakili medan perang, tempat para perwira atau tentara melakukan pertempuran atau bentrok. Anda pasti sudah memahami pentingnya mengontrol pusat ya, mengontrol pusat. Diagram terakhir mencontohkan ini dengan cukup baik. Semakin banyak ruang yang dikuasai oleh perwira dan bidak Anda, semakin mudah dan berbahaya Anda menyerang posisi lawan Anda, karena perwira lawan terbatas pada beberapa baris dan dengan demikian kekurangan mobilitasnya. Hal ini sudah disebutkan sebelumnya dalam keterangan untuk langkah ke-13, yaitu E makan D5. Dan yang ketiga adalah waktu. Sementara kekuasaan dilambangkan dengan perwira dan bidak, dan ruang dilambangkan dengan adalah yang telah jelas dalam kotak atau peta hitam putih
papan catur, kita harus membayangkan konsep waktu yang abstrak karena ia muncul saat setiap langkah dimainkan. Dengan memainkan permainan tal, Anda dapat melihat bahwa sejak awal mulai ada perlombaan yang mengasihkan untuk waktu. Anda akan memperhatikan bagaimana tal berusaha mengembangkan bidaknya sendiri secepat mungkin dan mengungguli lawannya dalam hal ini. Ya, jika seseorang menyia-nyiakan terlalu banyak gerakan dengan satu bidak, ini disebut kehilangan tempo. Anda bisa melihat di permainan pertama yang saya upload, ya, di mana Tringov memainkan bidaknya terlalu banyak dan juga melibatkan banyak gerakan menterinya, sementara putih sudah mengembangkan perwira-wiranya secara maksimal. Di sini Tal melanjutkan makin D5, Raja D7, G3, B3. Ini bertujuan agar supaya lajur C nggak terbuka, sehingga memungkinkan nanti Raja Hitam masih bisa lari ke si sayap menterinya. Putih melanjutkan, menteri makan B3, kuda C5, menteri C4, menteri C8. Di sini hitam bisa juga melanjutkan dengan benteng C8. Dilanjutkan B4, kuda C4, menteri makan A6, kuda makan G5, menteri A4, raja C7, menteri A7 skakmat. Di samping benteng C8, hitam juga bisa melanjutkan dengan menteri B6. Ini diperkirakan lebih bagus daripada langkah menteri C8 atau benteng C8. Putih melanjutkan dengan gajah makan F6, G makan F6, B4, kuda B7, menteri C6 makan, raja C7 dimakan. Di sini posisi, ya, daripada putih lebih bagus dalam permainan akhir, ya, dimana bidak daripada putih bagus antara sayap menteri maupun sayap rajanya. Kalau bidak di hitam terpecah-pecah, itu sumber kelemahan dari hitam meskipun dia punya gajah. Kita lanjutkan ke langkah utamanya, yaitu menteri C8. Di sini putih melanjutkan dengan kuda C6, A6, gajah makan kuda F6, G makan F6, benteng E3, menteri C7, B4, benteng G8. Sebetulnya di sini posisi hitam sudah menyerah dalam permainan. Coba kita lanjutkan, ya. Seandainya benteng sudah ke G8, hitam akan berencana untuk menempatkan menterinya di G4, ancaman makan bidak G2, sekaligus juga untuk menyimpulkan dalam artian menyederhanakan posisi, karena
kondisinya dia menang 1-1 ya, berharap agar supaya dalam permainan akhir dia bisa mengimbangi kekuatan daripada putih. Di sini putih makan ya. Lalu menteri G4, C makan D6, gajah D6, kuda D4, raja D8, G3, benteng C8 ya. Maka putih menjawab menteri A6 dengan ancaman yang banyak nih ya. Silakan dilanjutkan sendiri sambil melatih kalkulasi langkah-langkah Anda. Terima kasih atas perhatiannya telah melihat channel saya ini. Saya doakan selalu sehat dan bersemangat dalam mempelajari permainan catur, sehingga prestasi Anda semakin hari semakin meningkat seiring dengan pengetahuan serta skill permainan catur Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan catur Anda khususnya dan Indonesia pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.